Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di podcast Keluarga Sembada, hanya ada di channel Ayah Sarip Official. Saya rada kaku nih, udah lama nggak berjumpa di channel Ayah. Alhamdulillah, makasih banyak ya. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan masih dikasih kesempatan untuk diskusi bareng Ayah, terus Mbak Dewi dan ada teman-teman dari Bino. Kebetulan aktif juga di Karang Taruna. Sudah mulai enggak? Saya kena purna dong. Seniornya Karang Taruna. Jadi momentum Sumpah Pemuda nih ya. Iya. Kita baru melewati ya kemarin 28 Oktober. Kita boleh bilang itu harinya anak muda, harinya kita ini. Tapi Ayah juga semangatnya masih muda. Jadi izin kita dikasih sedikit wejangan berkaitan Sumpah Pemuda ya. Mulai dari yang lawas sampai yang kekinian ya, bagaimana perkembangannya ya. Jadi mengenai momen Sumpah Pemuda, kenapa pemuda itu harus bersumpah gitu? Karena membesarkan visi dan misi. Kita harus tahu sama-sama dasarnya kita berbangsa Sumpah Pemuda. Dasar kita bernegara Pancasila. Dasar kita beragamakan Islam, ilahi antar maksudi walido kamatubi akini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi zaman dulu itu tahun 28 Oktober 1928. Sebelum itu kita terpecah belah, ada yang Java, yang Andalas, yang Borneo, yang Ambon, kan gitu ya. Terpecah belah. Nah, akhirnya bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pemuda bersumpah, berikrar bersama, lepas dari belum berjajah, merdeka, cerdas, intelektual, dan berbudi pekerti yang luhur. Nah, ini disuarakan oleh siapa? Para pejuang kusuma bangsa. Dengan dasar itu terwujudnya 3 serangkai, 4 serangkai. Nah, kalau merdeka dengan senjata impossible, karena bangsa asing punya senjata yang sudah canggih. Nah, kita dengan bambu runcing, apa arti bambu runcing? Jadi adalah semangat perjuangan usaha dan doa. Di era itu pun di komunitas 3 serangkai dan 4 serangkai ada pemuda di zaman itu yang bernama Raden Taswardi. Raden Taswardi ini dari dalam kantor kaum Ningrat. Nah, dia punya paguyuban Selosok Kliwon di sana. Akhirnya karena jenuh melihat penjajahan, ya udah perkumpulan Selosok Kliwon ini serahkan oleh kakaknya. Nah, beliau sendiri keluar dari keraton. Beliau bikin tulisan. Tujuannya menyindir orang-orang kompeni atau Belanda negaranya, TOC tadi. Nah, ini dengan judul bukunya Ik hou van Nederlander was. Itu ada di kita ada di mesin Leiden bukti-buktinya ya. Nah, beliau mendirikan suatu perkumpulan perguruan siswa. Didirikan tanggal 3 Juli 1922. Nah, itu merdeka bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Dengan dasar itulah Sumpah Pemuda, muncul Taman Siswa Bangsa Indonesia Merdeka. Jadi kemerdekaan ini bukan usaha seseorang, bukan. Beliau itu dari nama Raden Taswardi di dalam keraton berubah nama setelah 40 tahun dengan nama Ki Hajar Dewantara, yang dikatakan Bapak Pendidikan Nasional. Itu. Jadi karena tujuan bangsa Indonesia mau merdeka, Ki Hajar Dewantara dengan Taman Siswa, Belanda, wah ini bahaya. Pihak Belanda, TOC tadi bikin sekolah tandingan, dasarnya ISDF. Nah, ISDF ini yakni organisasi para pekerja yang berpatron komunis. Tokohnya orang Belanda, tapi isinya orang-orang Indonesia. Inilah yang dikatakan politik divide et impera, politik adu domba, gitu ya. ISDF ini sekarang berubah nama setelah merdeka, namanya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Founding Father kita, Bapak Bangsa, Paduka yang Mulia
Insinyur Soekarno Sukumi mengatakan never let history, jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Nah itulah. Jadi kalau kita lihat dari Sumpah Pemuda tadi, pemuda bersemangat, bercita-cita sama, ya, yakni berbangsa satu, berbahasa satu, kan? Nah, ini tujuan merdeka nggak ada yang lain. Siapa yang menguasai pemuda, maka dia raja dunia. Potensi pemuda luar biasa.